salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Evi Unilevi. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Duluki. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan tugas koneksi antar materi modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Pada kesempatan koneksi antar materi ini, saya akan menelaah kembali rangkaian pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga akhir modul 1.2 dengan menggunakan model refleksi 4P. Yang pertama adalah peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang terakhir penerapan. Nah, mari kita mulai merefleksikan pada bagian P yang pertama, yaitu peristiwa. Pada modul 1.1, momen yang mencerahkan bagi saya adalah saya menyadari bahwa anak lahir bukanlah seperti kertas kosong. Dia sebenarnya adalah buku yang sudah terisi tulisan. Tugas kita menjadi guru adalah menuntunnya untuk menebalkan potensi dan bakat yang dimilikinya. Kemudian, saya juga menyadari bahwa menjadi guru harus berpihak pada murid untuk menuntun segala kekuatan kodrat anak. Selanjutnya, seorang pendidik harus tahu bahwa dasar anak adalah bermain. Dan kemudian, saya juga menyadari bahwa dalam memberikan pembelajaran harusnya disesuaikan dengan kodrat alam dan zaman. Masih pada modul 1.1, momen yang mencerahkan bagi saya adalah seorang pendidik harus menerapkan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sum Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutpuri Handayani. Dan tujuan pendidikan menurut Ki Hadi adalah menuntun segala kekuatan kodrat anak agar mereka dapat mencapai segala keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Nah, pada modul 1.2, saya mendapatkan pencerahan bahwa guru adalah manusia yang senantiasa berusaha untuk menggerakkan manusia lainnya. Oleh karena itu, guru harus lebih dulu sadar bagaimana dirinya tergerak, kemudian bisa mempengaruhi dirinya untuk bergerak. Kemudian, guru juga harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, survival, yang kedua kebutuhan untuk diterima, love and belonging, yang ketiga kebebasan, freedom, dan kemudian kesenangan, fun, dan yang terakhir adalah kekuasaan atau penguasaan, yaitu power. Itu harus diketahui oleh manusia, bahwa jika ia memahami kebutuhan dirinya, maka dia juga mampu memahami kebutuhan peserta didik dan akhirnya dia bisa menuntunnya sesuai dengan perkembangan usianya. Selanjutnya, saya juga tercerahkan setelah mempelajari modul 1.2 ini, saya menyadari bahwa manusia merdeka berdaya dalam memilih tujuan hidupnya. Dalam konteks pendidikan, berarti pilihan-pilihan tersebut harus berdasarkan nilai-nilai guru penggerak dan profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai guru penggerak tersebut adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Guru penggerak juga harus memiliki kebiasaan untuk berpikir sistem, memahami perubahan, berpikir aset atau kekuatan, dan membangun keselarasan. Momen mencerahkan bagi saya setelah mempelajari modul 1.2, bagaimana menggerakkan manusia. Saya tercerahkan bahwa guru penggerak harus berpikir strategi dan menguatkan lingkaran pengaruh untuk menjadi agen perubahan. Kemudian, guru dengan karakter yang baik
bisa melestarikan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat melalui murid-murid. Dan peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru yang lain, pendorong kolaborasi, student agency, dan penggerak komunitas praktisi. Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, akhirnya saya mendapatkan benang merah antara kedua modul tersebut. Mari kita mengingat kembali tulisan dari Ki Hajar Dewantara bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan. Pada modul 1.1, setelah saya pelajari dan saya refleksikan, ternyata isi modul tersebut berisikan tentang mempelajari anak-anak. Bagaimana cara menuntunnya, bagaimana dasarnya. Nah, sedangkan pada modul 1.2, fokus pembelajarannya adalah manusia. Bagaimana manusia bisa tergerak, bagaimana manusia bergerak, dan akhirnya bisa menggerakkan manusia yang lain. Sehingga bisa saya simpulkan, kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 adalah sebagai seorang guru penggerak, kita harus memiliki nilai-nilai dan memahami peran sebagai seorang guru penggerak, sehingga seorang guru penggerak bisa mewujudkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada pada modul 1.1. Salah satunya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Lanjut lagi pada refleksi model 4P yang kedua, yaitu perasaan. Nah, bagaimana perasaan saya? Nah, ketika mendapatkan pencerahan tadi, saya bagaikan orang yang menemukan air di tengah gurun pasir. Bisa dibayangkan ya, setelah kehausan kemudian menemukan air, akhirnya saya lega sekali dan bersyukur. Ternyata masih banyak miskonsepsi yang harus segera saya luruskan. Belajar mengenai nilai-nilai pada diri seorang guru tentu butuh latihan secara terus-menerus dan mendalam. Dengan begitu, saya bisa menjalankan peran saya sebagai seorang guru penggerak. Hingga akhirnya, saya mendapatkan pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa menjadi guru yang peduli dengan murid-murid saja sudah cukup bagi saya menjadi guru yang bisa menggerakkan orang lain. Ternyata masih banyak nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Dan yang kedua, pada nilai reflektif. Saya pikir bahwa saya sudah memilikinya hanya karena saya melihat sifat daya saing yang tinggi yang ada pada diri saya. Ternyata guru yang reflektif itu harus bergeser sikapnya dari dorongan eksternal menuju dorongan internal. Jadi bukan didorong oleh orang lain yang sudah berhasil melakukan sesuatu sehingga saya termotivasi untuk memperbaiki diri atau melakukan hal yang sama. Nah, saat ini saya harus sadar bahwa dorongannya itu harus dari dalam diri saya untuk berbuat baik, untuk meningkatkan kualitas diri, itu sumbernya harus berasal dari saya. Nah, kemudian yang ketiga, saya berpikir bahwa pengembangan diri yang saya lakukan sudah cukup jika saya impaskan pada murid dan rekan guru yang mau belajar saja. Nah, ternyata sikap tersebut belum bisa memunculkan nilai kolaboratif karena kita hanya bekerja sama dengan orang-orang tertentu saja. Akhirnya setelah momen tersebut terjadi, saya sekarang mendapatkan pembelajaran. Saya berpikir bahwa manusia yang tergerak itu dipengaruhi oleh cara kerja otak. Apakah dia berpikir secara lambat ataukah cepat? Kemudian manusia yang tergerak itu juga dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu survival,
love in belonging, freedom, fun, dan power. Jika salah satu kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah seseorang akan melakukan perbuatan di luar norma. Kemudian, manusia tergerak juga dipengaruhi oleh pada tahap mana ia bertumbuh dan berkembang. Apakah pada tahap wiraga ataukah wiraman? Pembelajaran kedua setelah momen tersebut terjadi adalah bahwa manusia bergerak didorong oleh pilihan-pilihan hidup, motivasi intrinsik, dan nilai-nilai. Seorang guru penggerak harus memiliki 3 dorongan tersebut, sehingga ia bisa meneladankan profil pelajar Pancasila kepada murid. Pembelajaran ketiga yang saya dapatkan setelah mendapatkan momen tersebut adalah seorang guru penggerak harus mampu menggerakkan manusia lain. Maka dari itu, ia harus mampu berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh. Mengambil pesan pada perumpamaan diagram identitas gunung es dalam memunculkan karakter murid, dan juga memahami peran sebagai seorang guru penggerak. Sedangkan pembelajaran keempat yang saya dapatkan setelah momen tersebut terjadi adalah tentang nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama adalah mandiri, bahwa sikap kita harus bergeser dari kekaburan menuju kejelasan. Nilai yang kedua adalah reflektif. Ini juga sikap kita harus bergeser dari dorongan eksternal menuju dorongan internal. Maksudnya adalah untuk menjadi lebih baik, kita tidak boleh karena dorongan orang lain, maka harus muncul dari dalam diri kita untuk bisa memperbaiki kualitas diri. Selanjutnya adalah nilai kolaboratif. Ini juga sikapnya harus bergeser dari laku terisolasi menuju laku yang saling terhubung. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu saja. Kita harus bekerja sama dengan berbagai pihak, ya, sehingga bisa mendukung atau mewujudkan tujuan yang ada di sekolah, atau tujuan kita. Kemudian nilai keempat yaitu nilai inovatif. Ini juga sikapnya harus bergeser dari sikap egosentris yang sempit menuju alternatif yang luas. Dan yang terakhir adalah nilai berpihak kepada murid. Ini juga harus kita miliki sebagai seorang guru penggerak. Nah, itulah tadi momen setelah mempelajari momen ya pada modul 1.2, saya mendapatkan pembelajaran banyak ya yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, akhirnya sampai juga di model refleksi 4P yang terakhir, yaitu penerapan. Pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang akan saya lakukan ya dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai seorang guru penggerak. Yang pertama adalah mengikuti pelatihan yang mendukung kualitas pembelajaran. Yang kedua, membaca banyak literatur terkait pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan mengintegrasikannya dengan permainan. Kemudian yang keempat adalah merefleksikan hasil pembelajaran ya pada akhir kegiatan. Dan yang terakhir yaitu berkolaborasi dengan guru lain pada kegiatan open class lesson study. Nah, itulah tadi hasil tugas koneksi antar materi pada modul 1.2 dengan menggunakan refleksi model 4P. Terima kasih, salam bahagia. Mari kita tergerak, bergerak, menggerakkan.